kira-kira? Sebenarnya banyak sekali yang saya mau bahas Pak Arif, tapi karena saya memang punya satu permasalahan di kelas yang belum bisa diselesaikan, mungkin itu boleh Oh kita ya, oke kalau coaching. gitu tentang kelas Pak. Iya, Ya. tentang siswa, gimana sih cara saya mau memberikan pembelajaran kepada siswa saya. Oke. Nah, kira-kira ya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum Ibu Deno. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Arif. Alhamdulillah sehat sejahtera dan semakin mengembang. Semakin mengembang Mas Allah. Apa yang mengembang ini Ibu? Badannya. Alhamdulillah bahagia tapi Ibu ya. Alhamdulillah bahagia. Iya, alhamdulillah kita ini dapat kesempatan nih Bu, satu tim saat ini nih untuk ya sekedar melengkapi bagaimana kita ini memperagakan. Bagaimana Ibu? Selama ini apa nih yang kira-kira kita dapat dari CGP Bu ya sebelumnya? Oh, sebelumnya banyak sekali yang saya dapatkan dari CGP ini. Yang pertama, bagaimana saya menjadi guru yang seharusnya. Terus bagaimana saya menjadi guru yang benar-benar guru, intinya guru yang digugu dan ditiru, yang patut dicontoh. Terus bagaimana saya menyajikan proses pembelajaran di kelas. Terus bagaimana saya bisa membuat murid saya merasa tenang, nyaman. Dan itu sampai sekarang masih menjadi PR buat saya Pak Arif. Nah, kebetulan Ibu, mumpung kita ada waktu, ada enggak yang mau dicurhatkan nih atau mau dibicarakan mumpung kita ada kesempatan? Mungkin ada permasalahan dari apa yang kita lalui selama ini di CGP dengan pola atau yang pernah kita lakukan di sekolah nih Bu? Ya ada Pak Arif. Sebenarnya ini permasalahannya mungkin saya temukan dari tahun ke tahun. Di mana di kelas saya itu, saya kebetulan ngajarnya di kelas 4B. Di situ ada satu orang siswa saya bernama Rizal, itu sama sekali belum bisa membaca. Nah, kan sekarang proses pembelajarannya kan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun proses pembelajaran berdiferensiasi, saya kok masih ngerasa kesulitan untuk mengajar Rizal ini karena memang saya orangnya kalau jadi guru itu mungkin kurang telaten kalau ngajar baca, apalagi ini baru suku kata pun belum bisa gitu. Dari abjad A, B, C, D, E sampai Z itu benar-benar saya bimbing. Gitu. Tapi si Rizal ini apa Bu namanya? Itu memang dari kelas awalnya atau baru-baru saja ini? Kalau berdasarkan penuturan guru sebelumnya, memang dari awal dia memang belum bisa membaca, tapi lebihnya anak ini kan kalau setiap saya berikan tes itu kan otomatis kalau tesnya tertulis dia tidak bisa menjawab. Akhirnya setiap ada evaluasi, saya ngasih anak ini tes itu dengan cara tes lisan. Nah, ketika dikasih tes lisan, semuanya jawabannya hampir betul gitu, benar. Cuman permasalahannya hanya pada menulis dan membaca begitu, Pak. Gitu. Jadi boleh Ibu ini Bu ya semacam anak ini sebenarnya bisa, cuman kemampuan membaca menulisnya Bu ya yang terhambat. Iya. Ya. Kalau begitu kan sama sih Bu, saya juga pernah ada siswa seperti itu. Cuman kira-kira apa Bu ya? Ada nggak Bu istilahnya indikasi lain kenapa anak demikian? Atau sebelumnya Ibu pernah nggak koreksi kenapa sih dia kok hanya bisa mendengarkan, nggak mau belajar menulis atau bagaimana? Semangatnya ada kan Bu anak itu? Semangat, sangat semangat sekolah. Terus kan sebelumnya saya mikir gimana caranya untuk memberikan pembelajaran sama anak
sama Rizal ini Pak nggih. Nah, ketika di kelas, ketika temannya yang lain mengerjakan tugas atau sibuk berdiskusi, memang Rizal ini saya panggil secara pribadi ke samping saya untuk belajar menggunakan belajar sendiri gitu, menggunakan buku bacaan atau menggunakan bacaan yang per suku kata gitu. Nah, waktu belajar anak ini mau gitu, cuman kan sampai pada akhirnya saya nanya, dia belajar mau, terus kalau di kelas juga daya tangkapnya bagus. Terus apa ya penyebabnya? Saya tanyakan di guru kelas sebelumnya. Nah, guru kelas sebelumnya itu mengatakan juga, ih memang dia kayak gitu, dia nggak bisa anaknya gitu. Terus akhirnya saya kasih lah dia buku, saya printkan dia buku bacaan kayak buku belajar membaca itu saya minta untuk dibawa ke rumah, sambil di rumah coba dilatih baca sampai mana bisanya, besok pagi setor ke bu guru, saya bilang begitu. Nah, pada keesokan harinya saya tanya, sudah belajar sampai mana Rizal? Ih, saya enggak bawa bukunya Bu Guru, ketinggalan, dia bilang. Paginya lagi saya tanya, dibawa bukunya Rizal? Enggak Bu Guru. Ya, manek ya pelajaran saya hari ini, udah 2 hari manek, saya bilang kayak gitu. Ya Allah. Halo, Assalamualaikum Pak Fasilitator dan teman-teman yang lain. Mohon izin, saya gangguan tadi jaringan, Pak. Baru masuk. Waalaikumsalam Mbak Ajrin. Ya. Terus bagaimana Ibu Dena? Ibu pernah enggak istilahnya datang ke rumahnya atau sekedar berbincang dengan orang tuanya? Pernah nggak seperti itu? Itu yang belum saya lakukan, Pak. Karena memang ini bukan pembenaran diri ya, tapi memang itu kesalahan saya karena saya belum pernah untuk berkunjung ke rumah orang tua karena memang keterbatasan waktu yang saya miliki karena terlalu banyak tanggung jawab di pundak saya yang dikasih baik dari sekolah, belum lagi tanggung jawab di rumah. Jadinya saya belum sempat, di situ tempat dosa terbesar saya sejujurnya. Jadinya Pak Arif Budi, sebenarnya pertolongan yang harus saya berikan kepada coba ini kira-kira Bu, kalau kita sudah lakukan ke gurunya, katanya guru sebelumnya, terus sudah bertanya ke orang tuanya, Ibu punya nggak? Saya gambaran, saya tuh inginnya anak ini gimana, apa biar dia ini apa yang harus dilakukan nanti kira-kira. Kan Ibu sudah dapat gambaran dari kemarin dari saudara-saudaranya atau teman-temannya mungkin itu. Iya. Apa sih yang dilakukan nanti kira-kira gitu? Iya, jadi saya itu kepengennya Rizal ini bisa membaca, bisa menulis supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Karena menurut saya kalau Rizal ini sudah bisa membaca sama menulis, tidak menutup kemungkinan anak ini bisa menjadi salah satu bintang di kelas yang saya ajarkan. Iya. Tapi saya baru sadar dari coaching ini kalau ternyata memang kayaknya saya yang salah, saya yang kurang kasih perhatian ke Rizal, perhatian yang lebih untuk anak saya ini. Kan waktunya udah cukup ya tadi kan. Bukan nggak cukup. Yang Bu, kalau sudah demikian lakukan selama yang sudah ini untuk Rizal, selain tadi memberikan PR atau yang lain bimbingan khususnya, apa sih Bu yang pernah Ibu lakukan kemarin? Karena saya bertemu sama Rizal, saya baru hanya memberikan PR, saya hanya memanggil dia saat istirahat, sambil dia makan-makan, sambil belajar. Tapi saya sama sekali belum memberikan bimbingan lebih di luar jam sekolah. Begitu. Menurut Ibu itu ada gambaran nggak Rizal nanti keluar dari dimensinya sekarang yang nggak bisa membaca itu? Kira-kira nih 1 bulan atau 2 bulan ke depan gitu? Mungkin 2 bulan ke depan dia bisa membaca kalau saya berikan bimbingan yang lebih. Oh gitu. Nah, terus bimbingannya kayak apa nih? Coba ayo. Saya mau mencoba. Misalnya
kan kalau udah dari sekolah, seperti kalau udah sekolah gitu. Kedua, saya berikan bimbingan di rumah karena kebetulan rumah saya kan lingkungan sekolah sama rumah saya itu satu tempat yang sama, satu dusun yang sama. Jadi anak itu bisa cari saya gitu kan ke rumah saya, atau saya yang main-main ke rumahnya untuk memberikan bimbingan begitu. Berarti nanti mau rencananya mau bikin semacam privat Ibu ya, jadinya bimbingan khusus ya. Iya, Itu nanti bimbingan khusus. berarti di luar atau di dalam pembelajaran Bu, atau sesudah atau sesudah atau sebelum sekolah? Di luar jam pembelajaran kayaknya Pak Arif. Kira-kira kerepotan enggak ibunya? Kalau masalah repot enggak repot, makanya saya bilang ini dosa terbesar saya. Kenapa? Karena selama ini memang saya itu, kalau saya mau jujur, saya itu mengajar siswa itu sampai jam 11 malam Pak Arif. Tapi ini lebih kepada siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih. Siswa-siswa yang memang ditunjuk udah punya bakatnya masing-masing. Sedangkan siswa saya yang memang benar-benar membutuhkan saya tidak perhatikan. Dan ini benar-benar baru saya sadari detik ini. Ya, kalau terima kasih. Kalau lihat dari ceritanya Ibu sih, Ibu tuh sudah berjasa loh. Udah mantap loh, sudah kasih pembimbingan. Hanya saja kan kebetulan Rizal ini mungkin teramatinya terakhir. Tapi ini juga sudah mulai bagus Ibu kalau sudah ada rencana. Terus kira-kira nih Bu, kapan mau Ibu laksanakan, atau kira-kira segera nih apa Rizalnya yang kita kondisikan segera mungkin, atau kapan gitu? Sepertinya sesegera mungkin, tapi saya memang menemukan, jadinya saya ketemu kendala baru lagi. Saya harus menyelesaikan dulu tugas saya untuk mendampingi siswa yang memang harus menempuh perlombaan dengan saya mau membimbing Rizal ini. Di sini ketemu lagi permasalahan baru jadinya. Kalau saya inginnya secepat mungkin. Gimana membagi waktunya kan? Ya, karena memang anak-anak ini kalau saya mau lepas ke guru yang lain untuk yang mengikuti lomba, mungkin guru yang lain agak angkat tangan karena memang itu sudah dikasih ke pundak saya, jadi saya masih dilema di sini. Apa enggak ini Bu, istilahnya coba komunikasikan dengan rekan atau Pak Kepalanya, ada nggak yang bisa membantu Ibu atau bagaimana gitu Ibu untuk mengatasi itu? Iya, kayaknya saya untuk sementara mau konsultasi sama Bapak Kepala Sekolah, sama mau minta bantuan ke guru kelas 1 kayaknya ya, karena kan guru kelas 1 lebih cepat pulang. Jadi saya bisa minta Rizal untuk belajar bersama guru kelas 1 sembari menunggu jam pulang. Nah itu, jadi Ibu kan terbantu di situ. Jadi kalau dengan adanya bantuan kan ringan kan? Nah, ya, jadi betul, nanti betul. Rencana segera untuk mengatasi atau membimbing Rizal ini dengan bantuan gitu kan. Nah, terus kalau sudah Bu, kedepannya nih Bu, bagaimana selanjutnya? Istilahnya anak-anak itu yang berprestasi, yang tidak, bagaimana selanjutnya? Setelah Ibu dapat nih dengan Rizal, dapat waktunya, dapat bantuan dari temannya, apa yang mau kita rencanakan berikutnya atau kita lakukan setelah ini? Ya, yang selanjutnya mungkin saya akan lebih membuka diri untuk melaksanakan kolaborasi dengan guru yang lain, karena mungkin saya tidak mungkin bisa merangkul semuanya. Itu dia. Gimana Bu? Sudah pulang belum? Luar biasa. Tadi kan kelihatan tuh Ibu sudah mengembang. Saya tanya mengembang apanya nih? Nah semuanya. Nah sekarang sudah curhat, ada masalah. Terus kira-kira penyelesaiannya alhamdulillah dapat. Rizal nanti Ibu bimbing dengan dibantu dengan guru kelas 1 tadi Bu ya. Ya. Gimana perasaannya? Sudah plong, sudah agak ringan sedikit? Ya, sudah agak ringan sedikit. Dan saya kayak merasa terbuka mata hati saya. Iya, semangat Bu ya. Pokoknya semangat, saya lihat Ibu ini yang hebat tuh. Semangat pokoknya.
Saya doakan lancar lah Bu ya. Amin, Ya, amin ya semoga Rabbal anaknya alamin. juga menjadi anak yang penurut, biar tidak merepotkan ibunya. Ini bundanya luar biasa sampai jam 11 malam loh. Saya dukung, saya doakan. Oke Bu, terima kasih loh ya, waktunya sudah mau berbagi ini. Terima kasih Pak Arif Iya, atas sama-sama. bantuannya. Ya, alhamdulillah kita sama-sama dapat melepas rindu. Akhirnya bisa berkolaborasi. Oke, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita WA